Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin fi hadhil munasibah fi hadhil fursal kamilah fi hadhil waqtul mubarakah yumkinanna an naf'ala at-ta'lim an bu'd. Asallahu wa yusahhil umuruna jami'an wal an nabda'u durusul lughal arabiyyal yawm wa arju an takuna i'dadal kitab wal qurtasiyat wanzur bi'inayati fi kulli ma aqulu lakunna fantabihna jayidan wasma'na jayidan wa sanabda durusunal yawm bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu seling dengan bahasa Indonesia supaya kalian paham apa yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini, pada waktu yang barokah, insya Allah kita akan memulai pelajaran bahasa Arab. Ibu harap kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis, kemudian siap untuk menyimak dan memahami setiap apa yang disampaikan. Kemudian pastikan kalian dalam posisi siap untuk belajar. Artinya tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil menonton televisi atau bermain HP. Silahkan disimak dengan baik apa yang disampaikan. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Tayyib, nahnu natahaddas anil maudu al-awwal, yakni al-hiwar wal maudu fil hadiqah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan atau materi yang pertama, yaitu tentang hiwar. Hiwar itu apa? Percakapan dengan judul fil hadiqah, di kebun. Oke, isma'na jayidan, dengarkan dengan baik. Kemudian silahkan dihafalkan. Nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan percakapan berikut ini. Oke. Sa'aqra awalan, akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Mata wasalal awladu minal madrasati wasalal awladu qablal qalil. Aina humul an? Hum al-an fil hadiqatil manzili. Madza ya'malul Hasan? Huwa yaqra'u kitabil lughatil arabiyyah. Wa madza ya'malul Adil? Huwa yasqi asjara al-hadiqah. Wa madza ta'malul Fatimah? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Qaululi lahum al-ghada'u jahizun. Oke, sekarang sudah Ibu bacakan dan akan Ibu artikan. Silahkan dicatat di buku kalian mufradat yang belum kalian pahami. Oke, mata wasalal auladu minal madrasah. Mata wasalal auladu minal madrasah. Kapan anak-anak sampai atau pulang dari sekolah? Wasala itu sampai pulang, datang dari sekolah. Wasalal auladu qablal qalil. Anak-anak pulang baru saja. Jadi qoblal qalil itu artinya baru saja. Nah, jadi kalau ditanya mata jaa ilal madrasah misalnya, kapan datang ke sekolah misalnya, kemudian jawabannya apa? Bisa qoblal qalil yang artinya baru saja, seperti itu. Kemudian aina humul an, di mana mereka sekarang? Hum al-an fil hadiqatil manzili. Mereka sekarang berada di kebun rumah atau taman di rumah. Madza ya'malul Hasan? Apa yang dilakukan Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyah. Dia membaca buku bahasa Arab. Wa madza ya'malu Adilu? Oke, apa yang dilakukan Adil? Huwa yaski al-ashjar al-hadiqah. Dia menyiram pohon di taman. Wa madza ta'malul Fatimah? Dan apa yang dilakukan Fatimah? Hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Dia
menulis surat untuk bibinya. Qauli lahum, katakan kepada mereka, al-ghada'u jahizun, makan siang sudah siap. Nah, itu tentang bertanya sedang apa. Jadi madza ta'malu, madza ya'malu, kata. Jadi ini percakapan ini bertanya sedang apa, menanyakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia muzakkar maka menggunakan dhamir huwa. Ya, madza ya'malu. Kalau dia perempuan seperti tadi ada madza ta'malul Fatimah, kalau dia perempuan hiya, dhamir hiya, maka menggunakan ta'malu, bukan menggunakan ya'malu. Oke. Wal an nastamir ilal al-mawdu' atau al-bahth al-tsaniyah an qira'ah wa tarjim. Naam, hunaka an-nas atau al-qissah anil hadiqah wal mawdu' al-hadiqah. Jadi di sini ada sebuah teks yang berjudul al-hadiqah, yang artinya kebun. Sa'aqra awalan fantabihna jayidan. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilkal asjarut tuffahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisu a'ilatu fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallati. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubu wajibal manziliyah. Fil masai tajlisu a'ilatu fi ghurfatil julusi. Tushahidu tilfiziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'am wa tanawalul asya. Nah, tadi yang Ibu bacakan adalah cara membaca atau qiraah dengan intonasi sesuai dengan lahjah orang Arab. Oke, jadi kenapa harus ada pelajaran qiraah? Supaya kalian mampu membaca bahasa Arab sesuai dengan lahjahnya, atau sama dengan ketika orang Arab membaca sebuah cerita. Jadi tidak lagi ada terselip nada Sunda atau nada Jawa seperti itu ya Mbak ya. Jadi harus dibiasakan berbicara bahasa Arab dengan lahjah orang Arab seperti itu. Tayyib, al-an nastamir ila al-mawdu' ats-tsalitsah, yakni al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Naam. Al-an nahnu natahaddath an mubtada wal khabar. Hunaka al-jumlatul ismiyah wal mubtada wa alamatul i'rabihi wal khabar wa alamatu i'rabi minal khabar. Naam, nahnu naqra awalan al-qaidah. Al-qaidah tahtajul jumlatul ismiyatu ila ruknaini. Al-awwal al-mubtada wa tsani al-khabar. Naam, sa'arjim. Tahtaju al-jumlatul ismiyatu ila ruknaini. Jadi jumlah ismiyah ini membutuhkan dua rukun. Ya, membutuhkan dua rukun. Al-awwal al-mubtada, yang pertama mubtada, dan yang kedua yaitu khabar. Jadi jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar, tersusun atas mubtada dan khabar. Tayyib. Al-an ma huwa al-mubtada? Al-mubtada huwa ismun yaqa'u fi awalil jumlati wa yusamma al-mubtada li'annana
nabtadi'u bihil jumlah. Nabtadi'u bihil jumlah. Al-mubtada huwa ismun yaqa'u fi awwalil jumlah. Jadi mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim yang terletak di awal kalimat. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Isim yang terletak di awal kalimat. Kata benda yang terletak di awal kalimat. Summa limadha yusammal mubtada? Kenapa disebut dengan mubtada? Yusammal mubtada li'annana nabtadi'u bihil jumlah. Karena ia mengawali suatu jumlah. Di sini kata kuncinya, nabtadi'u bihil jumlah. Jadi disebut mubtada karena dia mengawali suatu kalimat atau suatu kalimat seperti itu. Jadi mubtada ini dari kata nabda yang artinya mulai. Jadi mubtada itu artinya memulai kalimat seperti itu. Fahim tunna? Naam. Nastamir. Wal'an ma wal khabar. Al-khabar ismun yukmilu makna al-jumlati ma'al mubtada. Khabar adalah isim, kata benda atau kata sifat yukmilul makna yang melengkapi arti kalimat bersama mubtada. Artinya khabar ini melengkapi mubtada. Biasanya khabar ini adalah sifat dari mubtada. Contoh ada di tabel. Kita lihat yang poin pertama. An-nahru saghirun. Apa artinya? An-nahru itu artinya sungai. Saghirun kecil. Jadi di sini yang mubtada adalah siapa? Allatina tabda'u bihil jumlah, yang ada di yang mengawali suatu jumlah disebut mubtada. Jadi pada kalimat an-nahru saghirun siapa yang sebagai mubtada? Oke, jelas di sini yang mubtada adalah an-nahru. Ya, wa alamatu i'rabihi ad-dhammah. Kemudian siapa khabarnya? Khabarnya jelas saghirun. Nah, di sini saghirun mensifati siapa? Mensifati si nahrun. Jadi biasanya khabar ini mensifati si mubtada. Ya, karena kalau mubtada berdiri sendiri maka dia tidak menjadi kalimat sempurna atau tidak menjadi jumlah mufidah. Ketika hanya mubtada yang berdiri, contohnya hanya nahrun, akan timbul pertanyaan, kenapa, ada apa dengan sungainya, seperti itu. Jadi ketika diperjelas dengan khabar an-nahru saghirun, diperjelas dengan khabar yaitu saghirun, berarti tidak akan timbul pertanyaan. Itu sebuah pernyataan. An-nahru saghirun. Sungai itu kecil, seperti itu, ya. Naam, nastamir. Wal mubtada marfu'un bid-dhammah wal khabaru marfu'un bid-dhammah aidan. Jadi dalam i'rabnya mubtada itu dia marfu'un bid-dhammah. Marfu'un bid-dhammah. Nah, di sini alamatu i'rabihi minal mubtada wa alamatul i'rabihi minal khabar. Kenapa dia marfu'un bid-dhammah? Karena lihat harokat akhirnya adalah dhammah dua-duanya. Dan maka jumlah ismiyah atau mubtada khabar pasti i'rabnya itu apa? Marfu'un bid-dhammah, seperti itu. Paham tunna? Oke, silahkan dipahami dengan baik. Kalau belum paham silahkan diulang penjelasan ibu dari awal, seperti itu. Dan setelah ini akan ada contoh i'rab. Contoh i'rab dari mubtada khabar. Tayyib. Hunaka an-namudajani lil i'rab an mubtada wal khabar. Al-awwal an-nahru saghirun. An-nahru i'rabu mubtada'un marfu'un bid-dhammah
wa saghirun khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah aidan. Wan namudaj as-tsani as-sulafatu waqifatu amaman nahri. As-sulafah huwal mubtada marfu'un bid-dhammah waqifatun khabarul mubtada marfu'un bid-dhammah. Idzan amaman nahri ma i'rabuhu? Tayyib. Jadi amaman nahri apa i'rabnya nih? Amaman nahri apa i'rabnya? Dia adalah dharaf makan atau kata keterangan tempat, seperti itu. Naam, nastamir ilal mawdu' ar-rabi'ah atau al-akhir al-mufradat. Al-mufradat al-makna kosakata baru atau kosakata. Huna al-mufradatu haula al-ghurfati was-sakan. Kosakata sekitar kamar dan asrama. Di sini seluruhnya yang ada di sini hanya kata benda. Kata benda. Oke, yang pertama, babun. Jamak dari babun adalah abwabun. Kemudian nafidatun. Jamak dari nafidah, nawafid. Jidarun, judurun, bilatun, sakfun, sukufun, misbahun, masabihu, miftahun, mafatihu, mir'atun, mara'in, zujajatun, zujajun, wal akhir sitarun, suturun. Naam, ihfadna al-mufradat. Ya, kenapa sih Bu ngapalin mufradat mulu? Seperti itu ya Mbak ya, pasti akan timbul pertanyaan. Karena agar kalian ketika akan membuat sebuah kalimat, kalian sudah memiliki kosakata yang banyak. Karena untuk bisa berbicara bahasa Arab tidak cukup 10 atau 20 kosakata. 50 kosakata saja tidak cukup, apalagi 10 atau 20 kosakata yang kalian miliki. Maka harus banyak kosakata yang dihafalkan untuk atau agar bisa berbicara bahasa Arab, seperti itu. Ya, karena Ibu ketika bisa berbicara bahasa Arab walaupun belum lancar nih Mbak, masih dalam proses belajar, tapi sungguh Ibu sudah pernah menghafalkan satu kamus Al-Munawwir, walaupun lupa lagi, tapi pernah membaca dan pernah menghafal, seperti itu. Jadi kalau kalian baru mempunyai 100 kosakata itu masih sangat kurang, karena ada 1 juta lebih kosakata yang perlu kalian hafalkan supaya bisa fasih berbahasa Arab, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, nantahi ad-dars al-yaum. Jazakumullahu khairan katsiran ala itimamikun. Baik, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Silahkan jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Dan setelah menyimak video ini, silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu sediakan di room kelas. Seperti itu ya Mbak ya, di grup kelas. Oke, baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.